وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. Hadirin hadirat semuanya yang hadir pada malam hari ini, alhamdulillah, satu nikmat yang agung yang sangat besar, kita bisa berkumpul bersama-sama istiqomah dalam belajar dan menuntut ilmu. Ya, alhamdulillah, semoga apa yang ilmu yang sudah kita pelajari, yang sudah kita dengarkan dari guru-guru kita, bil khusus khadimul majlis, guru kita bersama Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Idrus, kita bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Ya, sejatinya al-ilmu bil amal. Ya, ilmu itu akan nampak hasilnya ketika diamalkan. Berapapun ya yang kita bisa amalkan, walaupun cuma sedikit saja. Setiap kali pertemuan, satu minggu sekali diniatkan, minggu ini saya harus bisa mengamalkan salah satu dari nasihat atau ilmu yang saya dapatkan pada malam hari ini. Coba kalau kita komitmen dari mulai hadir majelis taklim sampai sekarang, kita komitmen seperti itu, berapa sudah amal ilmu yang sudah kita amalkan? Ya, ada satu orang tua buta, rutin hadir majelis taklim. Nah, rutin hadir majelis taklim, hadir majelis taklimnya jauh. Ya, di Hadramaut perjalanan jauh, fasilitas tidak semudah zaman sekarang. Dia dituntun sama putrinya hadir majelis taklim tiap hari. Alhamdulillah ya, kita ini satu minggu sekali kadang sih mikir sih, waduh kena udan titik, aduh udan, waduh ini, wah ini. Padahal cuma satu minggu. Bagaimana kalau ijazah tiap malam? Nah, hari pertama full, hari kedua separuh sing wis ilang. Ya, hari ketiga keempat kali guru netok sing ngajar wis. Bener enggak? Hah? Karena himmah kita itu kecil banget. Ini orang tua ini sepuh, udah tua, sepuh, a'ma lagi, matanya buta, dia nggak lihat. Tapi Allah Ta'ala kasih pencahayaan di dalam hatinya, basirahnya pada, dia berangkat. Dia punya komitmen unik. Tiap majelis saya amalkan satu ilmu. Subhanallah, di tengah-tengah jalan dia kepingin buang hajat. Dia kepingin buang hajat, mau kencing, dia ngomong sama putrinya, putriku, ini kamu bapak ini mau buang, mau istinja sebentar. Oh iya pak, di situ ada pohon. Belakangnya pohon, karena kalau orang buang hajat di pohon al-muthmir yang sedang berbuah, makruh hukumnya, karena ditakutkan buah tadi itu jatuh mengenai area yang sudah najis, kena daripada istinja kita. Kebetulan buahnya sudah nggak berbuah, dia menutup dengan pohon tadi itu dipakai untuk satir, penutup. Kemudian ketika bapaknya mestinja, ditahan sama putrinya, sebentar pak, jangan istinja dulu, ini tanah kan keras, sebentar saya pukul-pukul dulu tanahnya ini biar gembur. Kenapa? Kalau tanah tadi itu keras, kena cipratan air dia nyiprat, jadinya badannya najis nanti, entah kena kaki, kena paha, kena pakaian, sarung dan segala macam. Loh, selesai istinja ya, sunnah. Wah, ini semua yang dia lakukan ini sunnah. Dia tidak menghadap arah hembusan angin ketika orang istinja di area yang terbuka, ya, bukan yang sudah dipersiapkan seperti kayak kamar mandi zaman sekarang, ya. Dia tidak menghadap hembusan angin, juga dia tidak menghadap kiblat, ya. Sunnahnya. Cuman yang abah ngelenturkan tanah ini dia nggak pernah dengar nih. Selesai semuanya istinja, bapaknya minta pulang. Udah pulang saja. Loh, Pak, belum sampai majelis sudah pulang. Iya,
Saya sudah komitmen, satu ilmu yang saya dapatkan, saya akan amalkan, saya selesai. Kamu dapat dari mana ini ilmu? Lo kemarin sudah dibahas, Pak. Pengajian minggu yang lalu sudah dibahas mengenai tata cara istinja yang benar ketika dia ada di luar, di tempat yang terbuka. Oh, berarti Bapak nggak dengar. Ya sudah, nah kalau gitu kita pulang saja. Sudah cukup satu ilmu yang sudah saya amalkan. Ini barusan saya amalkan, dapat ilmu juga dari kamu, dan kamu dapat dari majelis yang sama-sama kita hadiri kemarin. Kita pulang sekarang, sudah selesai cukup. Satu ilmu diamalkan, insya Allah jadi barokah. Niat memang kepingin berusaha mengamalkan apa yang sudah kita dengarkan, cerita tentang akhlak. Ya memang kita ini nggak ada yang sempurna. Ya kita tidak dilahirkan seperti Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam baru keluar dari perut ibunya sudah ngomong, enggak, karena itu khusus untuk Nabi, enggak levelnya kita. Kita ini sudah dinas, sudah distempel bahwasanya manusia itu enggak lepas dengan yang namanya proses. Jadi antum nikmati proses itu dalam segala hal. Kerja ada prosesnya. Apa yang di dunia ini yang nggak ada proses? Semuanya ada proses. Pohon saja mau membuahkan, mengeluarkan buah saja, dia harus ada proses yang harus dilewati daripada pohon tadi. Mulai dari bibitnya, dia harus kena sinar matahari, dia harus kena air, segala macam. Cuman uniknya proses itu ada dua. Ada yang kita bisa memproses diri kita sendiri, ada yang memang itu di luar kemampuan kita. Paham ya? Di luar kemampuan kita dalam arti kata apa? Allah Ta'ala akan menurunkan proses tadi itu dengan sendirinya, dan ketika selesai proses itu kita akan mendapatkan hasilnya. Ilmu yang kita pelajari dari akhlak adab, kita belajar ini sudah berapa kali hatam kitab sudah ya. Itu kita belajar itu proses. Paham ya? Pelajaran pertama gak paham. Gak paham? Ya gak paham. Pelajaran minggu kedua datang belum paham. Tetap saja. Ya itu proses yang harus kita lewati. Tapi ketekunan kita itulah yang menunjukkan arah kita akan berhasil atau tidak dalam segala hal. Paham ya? Baik, saya sudah coba berapa kali ngamalkan amalan ini, masih saja itu gagal. Belum bisa. Saya kepingin nyoba, sabar. Yuk gak iso ngamuan terus. Saya kepingin dermawan. Nek ngetokno duwe kok gak mikir ngono lho, Mas. Tapi kok yo repot. Paham? Itu proses yang harus antum. Paham ya? Makanya karena manusia itu harus melewati proses, dia nggak boleh lepas dari nasihat. Nasihat tadi itu yang ngegas dia terus, yang bimbing dia terus. Nasihat itu banyak modelnya. Ada yang bentuk kita dengar, ada yang bentuknya kita melihat. Nasihat itu ada yang bentuknya kita dengar. Ya, kita dengar. Duduk antum di sini, antum melihat, antum mendengar nasihat, pelajaran, ada hadis Rasul seperti ini, akhlaknya Nabi seperti ini. Ini antum dengar. Ada yang nasihat tadi itu bentuknya kita melihat. Ini nggak sengaja melihat fotonya Guru Mulia Habib Umar. Asalnya malas mau sholat jamaah. Berhubung pas noleh begini di ruang tamu ada fotonya Habib Umar yang sedang senyum. Ya Allah, Habib Umar. Berangkat sholat jamaah. Ada nasihat. Paham ya? Ada mimbar bin nas itu juga nasihat. Makanya sampai dibilang orang-orang soleh itu wajahnya saja bisa nasihatin kita. Wajahnya saja bisa nasihatin, bisa bimbing kita. Melihat orang soleh itu sudah bisa bimbing kita, sudah bisa menenangkan kita, sudah bisa mengarahkan kita tanpa kita sadari. Paham ya? Nah, karena manusia itu harus melewati proses. Dia tidak boleh lepas daripada apa? Nasihat. Dengarkan nasihat,
kita dengarkan, kita berusaha beramal. Sampai kapan kita akan bisa seperti itu? Wallahu a'lam. Itu semua fadlullah yu'tihi man yasha. Ada yang cepat berubahnya, ada yang ya Allah repoti, dinasehati bentino, diiki segala, sampai di ruqyah pun tetap gak berubah. Kenapa? Ya fadlullah yu'tihi man yasha. Tapi tetap namanya guru, ustadz, kiai, syekh, dia tak akan berhenti untuk selalu mengingatkan. Paham ya? Bukan mengingatkan saja, mendoakan itu yang paling penting. Ya, doa dari orang soleh itu yang merubah hati kita lebih cepat. Ya, ketimbang hanya sekedar kita membaca atau mendengarkan nasihatnya. Faham tuh ya? Nah, insya Allah kita niatkan setiap kali datang kepingin ada satu saja, satu nasihat yang kita kepingin amalkan. Ya, dan itu anjuran daripada Imam Haddad kalau datang ke majelis taklim, niatkan untuk mengamalkan walaupun cuma satu nasihat, walaupun cuma sekali. Walaupun cuma sekali, tapi ya jangan sekali saja, bisa diamalkan, bisa diterapkan di dalam diri kita. Paham? Itu lebih baik dan lebih afdal. Ya, insyaallah kedepannya Allah Ta'ala memberikan kemudahan dalam proses kita untuk bisa membenahi diri kita ini tadi. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.